warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Guys, hari ini saya melihat beberapa pemberitaan ya, viral banget tentang masalah rebut-merebut nih. Waduh, sebenarnya bahasnya ngales banget deh gitu. Kenapa? Karena ya ngerebut kan energi negatif. Tapi saya nggak mau bahas masalah rebut-merebutnya. Tapi saya mau bahas mengenai ekspresi wajah dari seseorang, bagaimana ia bisa meletinggokan perasaannya ya. Terhadap apa? Terhadap sebuah kondisi yang tidak mudah, di mana ia pernah mencintai seorang perempuan, ya, mencintai seorang wanita, menikahinya, kemudian harus berpisah, di mana perpisahannya tersebut tentu tidak mudah untuk recovery, dan ternyata setelah itu dia mengetahui bahwa si mantan istrinya ini menikah dengan sahabatnya. Nah, bagaimana sih proses meletinggokan, proses melepaskan, yang bisa kita ambil intisarinya dari ekspresi wajahnya Zikri Daulay berikut ini. Kita langsung masuk pembahasannya. Guys, aku ngambil dari kontennya Alfi Alfandi ya, dari konten YouTube-nya. Di sini ada wawancara dan menurut aku ini ya menginspirasi dan bisa diambil hikmahnya di sini ya. Oke, kita akan masuk dari menit ke 18:14. Zikri Daulay, kau nikah berarti tahun berapa? 2018. Oke, pada saat pertanyaannya dari host di sini ya, bertanya kepada Zikri Daulay, menikah tahun berapa? Pada saat dia menjawab menikah tahun berapa, matanya lihat ke atas ya, lihat ke atas kiri. Berarti dia, kalau secara NLP itu ke atas kiri itu menggambarkan kalau ia mengambil informasi dan sudah ada terkonstruksi. Jadi mata itu akan mengambil data dari belahan mana otak menyimpan data tersebut. Nah, kiri atas berarti datanya evidence, ya menjawab. Tapi pada saat menjawab, tangannya kamu lihat ya, di 18:14 tangannya diletakkan di dengkulnya ya, jadi bertopang di situ gerakan tubuhnya. Itu menggambarkan defense, itu menggambarkan menutup diri. Pas lagi menjelaskan 2018 ya, sambil menjelaskan ngangguk-ngangguk, tangannya dilipat ke dengkulnya, ngangguk-ngangguk, kemudian tutup mata. Itu menggambarkan kalau ia tidak mengizinkan proses data tersebut terambil dari otaknya. Jadi bentuknya adalah dengan cara menutup mata lebih lama. Mungkin asumsi saya ya, untuk merecall memori tersebut tuh agak berat, agak tidak nyaman, agak menyakitkan gitu. Oh, no. Agak ya tadi ya, defense tangan, kemudian lihat ke atas. Dan kata adalah evidence, tapi menutup mata lebih lama itu nggak sanggup melihat kenyataan yang ada, merecall memori dan jangan sampai mengambil data tersebut gitu loh. Iya. Ya kan sempat ketemu di mana aku lupa tapi di rumah. Nah, terus pada saat diajak ngomong juga iya. Jadi biar cepet deh gitu loh. Jadi nggak mau mengingat data tersebut lagi. Kita lihat lagi ya. Di rumah kakak ipar ya. Di rumah yang ada yang Tommy. Iya, di. Oh iya di situ. Nah, nikah 2018. Pada saat nikah 2000, jadi abis ajak ngobrol nih sama hostnya juga, ya kemudian di titik 18:33 kembali lagi lidahnya dilipat seperti ini ya, dimasukkan, tutup mulutnya dan lihat ke bawah. Jadi pengalaman emosional, nggak mau membicarakan lebih lama, tutup mulutnya dan ada kemarahan di situ gitu loh. Nikah 2018. Alhamdulillah, berharap sakinah mawaddah warahmah. Pada saat bicara bahwa berharap sakinah mawaddah warahmah, di situ ia menutup mulut seperti ini, rapat, jadi tidak mau membicarakan hal tersebut, kemudian menunduk. Jadi pengalaman emosional mengingat tersebut atas pernikahan ya, gitu. Sambil tetap aja nutup, jadi megang kakinya, tangannya menutup, jadi megang kakinya gitu. Jadi dia tak mau membicarakan sebenarnya pembahasan ini. Taunya Allah berkehendak lain. Ya. Pada saat berharap sakinah mawaddah warahmah, taunya Allah berkehendak lain, dan dia langsung membetulkan tangannya untuk lebih rileks ya. Nah, iyahnya ini tangan satu kirinya ya di 18:42 ditakkan di sebelah kiri seperti ini. Jadi itu menopang tubuhnya, tapi iyahnya ini ya, itu saya mendengar
iyahnya ini sebuah kondisi yang letting go. Jadi begitu membawa nama Allah, bahwa Allah artinya pernikahannya berhenti karena Allah gitu kan. Nah, Zikri ini jauh lebih rileks bicara tersebut. Ini menggambarkan orangnya spiritualnya baik ya. Jadi melibatkan segala hal dalam bentuk, semua hal itu dikaitkan dengan keberadaan Allah gitu. Kalau sampai berhenti ya udah karena Allah. Kalau memang menikah juga karena Allah. Nah, pada saat diambil ya pada saat terhenti ya udah, maka narikan napas ini menggambarkan ia menyetujui kalau hal ini karena Allah menghentikannya gitulah. Jadi bukan karena hal lainnya gitu. Jauh lebih menyukai. Terus kayak mana rasanya, Dik? Rasanya ya berat ya. Kemudian pas ditanyain kayak gimana rasanya, tarikan napas ya, seperti biasa tarik napas itu berarti ada perasaan beban yang berat dirasakan. 1847. Kemudian lihat ke arah sebelah kiri, tangannya masih di posisi seperti ini ya. Jadi butuh kekuatan untuk menjawab pertanyaan ini kayak gimana ya. Jadi kalau ditanya tadi titik balik, ditanya titik terendah yang gue rasain dalam hidup gue ya itu gitu. Ditanya tadi titik balik, titik bahkan dia membetulkan, bukan titik balik tapi titik terendah dalam hidup gue ya itu. Pada saat bicara itu menurun, intonasi suaranya menggambarkan adanya kesedihan yang mendalam. Kamu harus tahu ya titik terendah itu apa. Titik terendah itu orang berada di posisi nol, tidak ada value, tidak nobody. Jadi kalau misalnya orang pada saat dia berkaca, dia berada di terpuruk, yang paling terpuruk, jatuh dalam jurang terpuruk. Bisa dibayangin nggak kalau kamu jalan tiba-tiba jatuh dalam jurang, terus kamu masuk lagi dalam laut, terus sampai no limit. Nah itu tuh berada di posisi yang terpuruk, jatuh dengan kondisi yang bertubi-tubi, merasa sendiri, merasa bukan siapa-siapa. Nah itu titik baliknya pada saat peristiwa itu. Terendah dan mungkin terberat secara mental. Kemudian dia mengatakan mungkin terberat secara Nah pada saat terberat secara nutup mata dan mengulang, nggak bisa menjelaskannya. Kemudian mengarah ke jantungnya, jadi berat sekali yang dirasakannya sampai tidak mau ngelihat. Jadi mata tertutup itu menggambarkan bahwa tidak sanggup melihat kenyataan yang ada. Pikiran semua itu pas ke tahap itu gitu. Pas ke tahap itu dan kemudian dia nunduk ke bawah. Tahap divorce yang gue rasain, tapi pada akhirnya ya gue harus belajar, ini jadiin pelajaran, jangan terus-terusan sedih gitu. Gue harus belajar dari kondisi ini, jadi jangan sampai sedih. Nah, pada saat bicara masih juga tangannya membutuh kekuatan. Berarti di sini dia merasakan begitu dalam, terjerembab masuk ke dalam jurang dalam banget, kemudian merasakan kesedihan, dan itu merupakan dari seluruh perjalanan hidupnya ini titik terberat dalam hidupnya, untuk menerima takdir dari Allah. Kalau ketetapan dari Allah, kalau pada akhirnya orang yang dicintai, yang disayang itu harus diambil nih, gitu loh. Harus tidak bersamanya lagi. Nah, seberapa ikhlasnya manusia, seberapa manusia mampu melepaskan hal tersebut. Nah, disinilah manusia lagi dikasih tantangan, gitu loh guys. Saya ngomong kayak gini karena sebagai pemahaman bahwa kalau Anda mencintai seseorang gitu kan, kemudian terlalu posesif, nah ini yang jadi kendala nih. Tapi kalau kamu mencintai seseorang karena Tuhan, libatkan keberadaan Tuhan. Jadi pada saat kita nggak tahu kan usia, kita nggak tahu ke depan itu seperti apa. Kalau diambil, kamu itu tahu bahwa ini kamu dikasih pasangan kamu juga karena Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan ambil ya, kamu nggak bisa komplain apapun karena nafas kamu juga bukan milikmu, gitu loh. Jadi kalau melibatkan Tuhan pada saat bukan milik kamu, orang yang kamu cintai tiba-tiba harus pergi, kamu akan jauh lebih bisa letting go, melepaskan. Kalau enggak, akan muncul masalah secara psikologis, gitu. Nah, zikri ini berusaha untuk berada di posisi tersebut. Iya. Gitu sih. Kan yang namanya pernikahan itu adalah. Nah, pada saat ia bicara, mulutnya juga kembali lagi ditutup seperti ini rapat. Itu menggambarkan
ya ada kekecewaan, menggambarkan ia tidak mau menyampaikan lagi, nggak mau ngomong lagi, kayak udah deh stop deh gitu lah untuk mengingat hal tersebut. Kemudian lihat ke bawah ya, di 19:14 lihat ke bawah, mulutnya ditutup rapet, lihat ke bawah. Jadi pengalaman emosional. Kamu bisa dibayangkan di wawancara perasaan kamu pada saat kamu berada di titik terendah, ya itulah perasaan sedih yang mendalam gitu. Apa ya? Karena Ikatan. niat awalnya juga kan baik kan. Nikah gue benar-benar pure niatnya waktu itu ibadah. Kemudian dia menjelaskan bahwa niat awalnya kan baik kan, gue nikah tuh benar-benar pure niatnya. Pas lagi ngomong niatnya baik, untuk mata tangannya tangan defense lagi, tangannya tutup lagi gitu loh. Jadi menceritakan pengalaman tersebut ya masih ada mempertanyakan buat diri sendiri. Sebenarnya kan saya niatnya baik ya, gitu, sampai nggak ngangguk. Tutup mata, ya kembali lagi nggak sanggup lihat kenyataan yang ada. Dan bahkan ini menariknya adalah menjadikan bahwa pernikahan pada waktu itu adalah ibadah. Gitu. Terus untuk memutuskan itu jadinya berat nih. Gue janji gue ke Allah nih gitu. Dan tadi jaraknya juga gitu, untuk melepaskan itu berat karena kan aku janjinya ke Allah nih, gitu. Saya suka statementnya ya, karena satu, Zikri Daulay itu menyatakan bahwa pernikahan adalah ibadah. Benar banget, pernikahan itu bukan mencari cinta atau apapun, enggak, tapi karena ibadah. Kalau kamu karena ibadah, lebih cepat sih menurut saya untuk bisa move on ya. Dan kemudian ada janji yang dikomitmenkan kepada Allah, maka pada saat harus melepaskannya perasaannya tuh berat banget gitu, karena udah janji sama Allah gitu kan, kok sampai harus melepaskannya. Nah, ini menggambarkan seorang yang bertanggung jawab, seorang spiritual, seseorang yang menjadikan setiap langkahnya, bahkan nafasnya juga karena Allah. Nah ini bagusnya Zikri Daulay. Nah, kau lepas perpisahan itu karena ego atau karena Allah?